Assalamualaikum sahabat titian hikmah. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Al-Quran yang kita baca hari ini pertama kali ditulis dan dikumpulkan? Sejarahnya sangat luar biasa, penuh perjuangan, dan tentu saja, penuh keajaiban. Dari wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga menjadi mushaf yang tersebar di seluruh dunia, perjalanan Al-Quran tidak lepas dari peran para sahabat yang menghafal, mencatat, dan menjaga keasliannya. Sejarah Al-Quran bermula pada tahun 610 Masehi, di sebuah goa kecil di Jabal Nur, dekat Mekah. Di sanalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, wahyu turun secara bertahap selama 23 tahun. Lalu, bagaimana wahyu ini disimpan dan disebarkan? Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran belum berbentuk kitab seperti sekarang. Wahyu yang diterima langsung dihafalkan oleh beliau dan para sahabat. Selain itu, wahyu juga dicatat oleh para sahabat yang dipercaya sebagai katib al-wahyi atau penulis wahyu. Beberapa sahabat utama yang menulis wahyu diantaranya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah sekretaris utama Rasulullah dalam penulisan wahyu. Ia mulai menulis wahyu sejak masih muda dan dikenal sebagai sahabat yang memiliki kecerdasan luar biasa. Zaid juga berperan besar dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan penyusunannya dalam bentuk mushaf pada masa Khalifah Utsman. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, juga merupakan salah satu penulis wahyu. Selain menjadi penulis wahyu, ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu tinggi dalam bidang tafsir dan hukum Islam. Ali juga berperan dalam penyebaran ajaran Islam hingga menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Selain itu ada pula sahabat yang menjadi penulis wahyu diantaranya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Khalid bin Walid. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran di berbagai media seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang belikat unta, dan lembaran kulit. Namun, penghafalan tetap menjadi metode utama dalam menjaga keaslian wahyu. Nabi Muhammad sendiri memiliki sekitar 40 sahabat penghafal Al-Quran, dan beliau sering mengulang ayat-ayat yang turun agar mereka menghafalnya dengan benar. Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mudarosah atau memperdengarkan hafalannya kepada Jibril. Bahkan, di tahun terakhir hidupnya, beliau memperdengarkan seluruh Al-Quran sebanyak 2 kali kepada Jibril. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan saat itu Al-Quran masih tersebar dalam bentuk hafalan serta catatan yang terpisah-pisah. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi ujian berat, terutama ketika terjadi Perang Yamamah 633 Masehi melawan kaum murtad. Dalam perang ini, sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini membuat Umar bin Khattab khawatir akan hilangnya sebagian besar hafalan Al-Quran. Ia kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Awalnya, Abu Bakar ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan para sahabat, ia menyadari pentingnya kodifikasi ini. Zaid bin Sabit, yang pernah menjadi sekretaris Nabi, ditugaskan untuk mengumpulkan semua ayat yang telah dihafal dan ditulis oleh para sahabat. Zaid bekerja dengan sangat teliti. Setiap ayat yang dikumpulkan harus memiliki 2 saksi, yaitu hafalan sahabat dan catatan tertulis yang berasal langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, hasil kodifikasi ini disebut Mushaf Abu Bakar dan disimpan oleh Khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini diwariskan kepada Khalifah Umar bin Khattab, lalu kepada putrinya, Hafsah binti Umar, yang juga istri Nabi Muhammad. Seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai wilayah seperti Persia, Romawi, dan Afrika, mulai muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan bahwa ada perselisihan dalam qiraat atau cara membaca Al-Quran, terutama di Irak dan Syam. Untuk menghindari perpecahan, Utsman membentuk tim penyusun mushaf resmi, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair,
Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits. Mereka menyalin kembali mushaf dari Hafsah dan menyusun dalam satu dialek, Quraisy, agar lebih mudah dipahami oleh seluruh umat Islam. Setelah mushaf standar selesai, Khalifah Utsman mengirim salinan ke kota-kota besar Islam, seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam. Sementara itu, mushaf-mushaf lain yang memiliki perbedaan bacaan diperintahkan untuk dimusnahkan agar tidak terjadi perbedaan di masa depan. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang menjadi standar bacaan Al-Quran hingga hari ini. Seiring waktu, Al-Quran terus dijaga keasliannya. Namun, ada tantangan baru. Banyak orang non-Arab yang mulai membaca Al-Quran, sehingga dibutuhkan tanda baca agar bacaan mereka tetap benar. Pada abad ke-8 Masehi, Al-Khalil bin Ahmad menambahkan harokat atau tanda baca seperti fathah, kasroh, dhammah, dan sukun. Perkembangan ini membuat pembacaan Al-Quran semakin mudah dipahami oleh umat Islam dari berbagai bangsa. Hingga kini, meskipun teknologi berkembang pesat, Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Baik dalam bentuk mushaf cetak, digital, maupun hafalan para qori, firman Allah ini tetap sama seperti saat pertama kali diturunkan. Allah sendiri telah berjanji dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang menjaganya. Itulah sejarah bagaimana Al-Quran, dari wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, hingga menjadi kitab yang kita baca hari ini. Sebuah perjalanan luar biasa yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemurnian firman Allah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.